Shalom dan selamat pagi anak-anak remaja yang berada di rumah. Kita kembali akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah secara online. Ibadah remaja Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Tamalate. Dan seperti layaknya kita mau beribadah, kalian harus mempersiapkan diri, mandi, berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabnya dan juga buku nyanyian. Dan kali ini kita akan menggunakan Kidung Jemaat dan beberapa lagu pop rohani lainnya. Untuk itu saya ajak kita semua berdiri, dan sebagai lagu pembukaan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1. Bait yang pertama, kami puji dengan riang, kita nyanyikan 2 kali. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kita ulangi sekali lagi ya. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kita mulai ibadah kita. Ibadah remaja Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Tamalate pada hari ini kiranya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita tetap berdiri sambil kita mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Sebagaimana layaknya kita manusia yang penuh dengan dosa, di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama mengaku dosa kita. Bapa kami yang Maha Pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami tidak layak berada di hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon, ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita menyanyi lagu Sejauh Timur.
dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Selamat pagi adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan boleh mempertemukan kami meskipun melalui media online. Tapi kami berterima kasih karena Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah di hari Minggu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti firman ini dan terlebih melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, salah satu tabiat manusia adalah menunjukkan kelebihannya. Ya, kalau orang Makassar bilang lece ya. Jadi kepuji-puji yang kadang juga begitu, tapi itu terlalu kasar. Tapi kita lakukan, kita masih kecil, menunjukkan oh saya punya ini, saya punya itu, ya, dan memperlihatkan kalau kita punya sesuatu ingin selalu ditunjukkan kepada orang lain. Kalau orang Toraja bilang tendeng ya, tendengan begitu. Jadi itu salah satu tabiat manusia. Yang berikut adalah salah satu tabiat manusia juga adalah suka pilih kasih, membeda-bedakan orang lain. Bahkan seringkali juga tidak hanya senang pilih kasih, tetapi ketika kita diperlakukan berbeda atau dibuat orang pilih kasih, maka kita juga menjadi senang. Jadi kita senang memilih kasih atau berbuat pilih kasih, tetapi kemudian di sisi yang lain juga kita senang juga kalau kita diperlakukan pilih kasih. Itu salah satu tabiat manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Bagaimana kita menjadi hidup yang bijaksana supaya kita tidak menjadi orang yang suka memamerkan sesuatu atau mengatakan sesuatu dengan tidak bijaksana. Firman Tuhan kita akan baca dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya,
maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayahnya dan saudara, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai di tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, judul khotbah kita hari ini atau perenungan kita adalah hidup bijaksana. Bijaksana berarti bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu sederhananya begitu. Jadi tidak semua yang kita tahu itu harus kita sampaikan, atau tidak semua yang kita paham itu harus kita jelaskan. Ada waktunya, ya. Itulah yang disebut dengan bijaksana. Atau tidak semua hal-hal yang kita tahu kita harus lakukan, karena di sana dibutuhkan sesuatu yang mungkin kita harus mengerem, atau mungkin kita harus mengatakan tidak dulu, dan disitulah yang disebut dengan bijaksana. Kakak sudah menjelaskan di awal tadi bahwa tabiat manusia itu selalu menceritakan kelebihannya. Itu manusiawi. Manusia juga selalu pilih kasih dan senang untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda. Nah, dari pembacaan kita tadi, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, timbul pertanyaan, mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Pertama, karena Yusuf ini banyak bersaudara. Mereka itu 13 bersaudara, tapi waktu pembacaan ini adik Yusuf yang terakhir itu belum lahir, yaitu Benyamin, ya. Jadi 13 anak Yakub. Waktu pembacaan ini itu berarti dia sudah di angka 12. 12 anak itu lahir dari 4 istri. Dan Yusuf ini lahir dari istri yang paling disayang, yaitu Rahel. Jadi Yakub memang memperlakukan Yusuf dengan istimewa karena dia lahir di masa tuanya, dan yang kemudian dialah anak yang lahir dari istri yang paling dicintai, yaitu Rahel. Nah, ternyata perlakuan Yakub kepada Yusuf itu menimbulkan kecemburuan bagi saudara-saudaranya. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi ayat yang ketiga bahwa Yakub memberikan sebuah jubah yang maha indah kepada Yusuf sebagai tanda cintanya atau kasihnya kepada anak yang paling dikasihi itu. Nah, itu ternyata menimbulkan kecemburuan dari saudara-saudaranya yang 11 orang itu. Sehingga saudara-saudaranya memperlakukan dia dengan kasar, memperlakukan dia dengan tidak ramah. Yang kedua, mengapa Yusuf dibenci saudaranya adalah karena Yusuf tidak bijaksana, yaitu menceritakan mimpinya kepada saudaranya. 2 kali Yusuf bermimpi. Dia bermimpi di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa dia bermimpi mereka sementara mengikat berkas-berkas gandum, kemudian berkas gandumnya Yusuf itu tegak berdiri, dan 11 berkas gandum yang lain mengelilingi berkas gandum dari Yusuf. Kemudian sampai saudara-saudaranya marah, apakah engkau ingin menjadi raja atau menjadi pemimpin atas kami? Tidak sampai di situ, Yusuf bermimpi lagi yang kedua, matahari, bulan, kemudian 11 bintang mengelilingi. Dan sampai diceritakan lagi, dan saudara-saudaranya tambah marah lagi karena seakan-akan Yusuf akan menjadi orang yang sangat dihormati di antara mereka, dan itu tentu sangat manusiawi. Adik-adik di rumah kalau punya adik, kemudian adikmu lebih dominan, pasti juga marah, ya.
Kalau mungkin adikmu juga lebih disayang sama papa dan mama, juga kadang menimbulkan kecemburuan. Itu manusiawi. Nah, itulah dua hal mengapa Yusuf dibenci oleh saudaranya. Jadi papanya terlalu sayang pada dia dan diperlakukan berbeda. Kemudian Yusuf bermimpi 2 kali dan diceritakan kepada saudaranya sehingga mengundang saudara-saudaranya kemudian semakin membenci dia. Nah, memang pada kenyataannya adik-adik yang kasih dalam Tuhan, bahwa mimpi Yusuf itu akan kenyataan, bahwa memang akan menjadi seorang pemimpin. Tetapi kemudian kita fokus pasal 37 dari Kejadian ini memperlihatkan kepada kita bahwa seharusnya Yusuf lebih bijaksana supaya saudara-saudaranya tidak benci kepada dia. Kalau kita melanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-12, karena kebencian saudara-saudaranya kepada Yusuf, maka Yusuf itu dijual. Awalnya mau dibunuh, tetapi kemudian saudara-saudaranya berubah pikiran, kemudian dia dijual. Nah, ini adik-adik kasih dalam Tuhan kemudian mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, bahwa mengatakan sesuatu itu perlu bijaksana. Ingat pepatah bahwa lidah itu tidak bertulang. Ya, coba tapi tidak boleh pegang lidah sekarang karena nanti ada virus masuk di mulutmu ya. Lidah tidak bertulang. Ya, memang tidak ada tulangnya. Apa artinya? Lidah kita itu dengan gampang bergerak, dengan gampang untuk membunyikan sesuatu atau dengan gampang untuk mengatakan sesuatu. Ketika dia sudah bergerak, kemudian ya keluarlah suara yang seperti yang kakak sementara ngomong hari ini. Ada juga pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimau. Ya. Kemudian segala sesuatu yang sudah keluar dari mulut kita itu sudah bagian orang. Nah, pepatah-pepatah ini adik-adik yang kasih dalam Tuhan kemudian mengingatkan kita bahwa kita harus bijaksana menggunakan lidah dan mulut ini untuk berkata-kata. Jangan sampai kata-kata kita kemudian menyakiti perasaan orang lain. Jangan sampai kata-kata kita kemudian membuat orang sakit hati atau melukai orang lain sehingga kemudian orang membenci kita kembali. Jangan kita menyalahkan orang lain ketika mereka membenci kita, karena bisa saja mungkin mereka membenci kita karena kita tidak bijaksana di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Belajar dari kisah Yusuf tadi, sebetulnya tidak salah Yusuf bermimpi dan tidak salah itu diceritakan, cuman dalam kondisi yang kurang baik. Seandainya Yusuf tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, mungkin saudara-saudaranya tidak akan semakin benci. Ya, seandainya juga Yakub dengan bijaksana ini semua anaknya, maka tidak akan muncul persoalan bahwa saudara-saudaranya membenci Yusuf. Jadi pelajaran yang pertama, hati-hati dengan lidah kita, dengan mulut kita. Ya, semua kita, ya kecuali kan ya puji Tuhan tidak ada yang pepe toh, atau tidak ada yang bisu ya. Semua kita yang punya lidah, semua kita yang punya mulut, semua kita yang punya suara, hati-hati dengan suara kita, dengan lidah kita, dengan mulut kita, dengan perkataan-perkataan kita. Lebih naik satu tingkat lagi, tidak hanya perkataan kita, tetapi kemudian pikiran dan hati kita. Karena apa yang terucap di mulut itu sesungguhnya bersumber dari hati. Kalau hati kita dan pikiran kita selalu yang tidak baik, berpikir yang tidak baik, maka itu akan keluar melalui perkataan kita. Hal yang kedua adik-adik yang kita pelajari hari ini adalah di zaman modern ini, kalau dulu kan Yusuf menceritakan mimpinya langsung kepada kakak-kakaknya ya. Dulu belum ada media sosial, Yusuf tidak update status ya. Dia juga tidak mengirim meme sementara tidur dan bermimpi. Ya, kalau di zaman sekarang ini ya tentu kita harus bijaksana di dalam mengupdate status. Kalaupun kita tidak berkata-kata tetapi kemudian menuliskan segala sesuatu, ya mungkin kita juga ya sekarang lagi tren TikTok ya, sedikit-sedikit TikTok. Ya, live ya, siaran langsung. Kemudian meme-meme yang kita kirim itu menunjukkan bagaimana keadaan kita. Hati kita, pikiran kita, ya termasuk siapa dirimu,
itu sangat kelihatan dari status medsosmu. Jadi status medsosmu menggambarkan dirimu. Hati-hati. Ya. Kalau mau tahu tentang kepribadian seseorang gampang sekali. Saya kalau berteman dengan seseorang, ketika dia add saya misalnya di Facebook atau dimanapun, saya pelajari dulu seperti apa orangnya, kemudian konfirmasi. Ya, kakak juga pernah menjadi bagian dari personalnya di satu kantor. Ketika orang melamar pekerjaan, maka kakak langsung lihat profilnya dulu di media sosialnya. Karena di situ akan kelihatan siapa orang ini. Jadi kalau dulu dikatakan mulutmu adalah harimaumu, kalau hari ini dia akan berubah, statusmu adalah harimaumu atau status medsosmu ya, atau jarimu, ya ujung jarimu adalah harimaumu. Karena memang sekarang semua ada di ujung jari. Jadi hidup perkataan kita perlu dengan bijaksana. Yang terakhir, belajar dari Yakub, jangan pernah berbuat pilih kasih kepada siapapun. Adik-adik punya teman, ya jangan pilih kasih. Semua adalah teman. Mungkin dari sekian teman memang ada sahabat, tetapi kemudian dalam memperlakukan sesama kita, jangan kemudian membeda-bedakan, karena itu akan menimbulkan dampak yang sangat tidak baik. Dampak itu bukan hanya kepada kita, artinya ketika kita pilih kasih orang akan benci kepada kita itu pasti, tapi juga kepada orang yang kita kasihi secara terpisah, orang yang kita perlakukan berbeda ini, itu juga akan dibenci oleh orang-orang yang kemudian sakit hati. Jadi dampaknya banyak. Ketika kalian juga nanti akan jadi orang tua, ya, suatu saat nanti kalian akan jadi orang tua, maka jangan pernah membeda-bedakan anakmu. Satu anak dengan anak yang lain, meskipun mereka berbeda karakter, tetapi kemudian mereka tidak boleh dibeda-bedakan karena mereka adalah ciptaan Tuhan juga. Dalam berteman, kalian juga jangan kemudian membeda-bedakan orang lain. Termasuk kepada papa dan mama. Kita tidak bisa membedakan, saya hanya sayang papa, saya hanya sayang mama, saya hanya sayang kakak, saya hanya sayang adik, kemudian yang lain kita abaikan. Kita sebisa mungkin berbuat seadilnya kepada siapapun yang kita temui. Karena sesungguhnya hidup bijaksana adalah ketika kita bisa katakan kebenaran dengan cara yang terbaik. Sekali lagi, hidup bijaksana adalah ketika kita bisa menyatakan kebenaran dengan cara yang terbaik. Karena sesuatu yang kita nyatakan meskipun itu benar, tetapi kalau dengan cara yang salah, maka itu tidak bijaksana. Sekali lagi, jalani hidup ini, nyatakan kebenaran dengan cara yang terbaik. Tuhan menolong. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami belajar dari Yakub dan juga Yusuf. Kami belajar bahwa pernah mereka suatu saat tidak bijaksana dalam mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu, sehingga menimbulkan kecemburuan dari saudara-saudara Yusuf dan juga dari anak-anak Yakub terhadap Yakub maupun terhadap saudaranya Yusuf. Tuhan, terima kasih kami boleh diingatkan bahwa kami harus hati-hati dengan perkataan kami harus hati-hati dengan media sosial yang kami gunakan, bahkan kami harus berlaku bijaksana dan adil kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat menjaga hati kami, menjaga diri kami, perkataan kami, sehingga kehadiran kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, merespon firman Tuhan dan sekaligus mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayatnya yang pertama, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukanmu
kasih-Mu Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah menjaga aktivitas kami dari sepekan ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami tadi sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja ini. Ini doa kami. Bapa yang ada di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia, Engkaulah tempat tumpuhan kami, penyelamat dan pelindung bangsa ini. Berkatilah para pemuda-pemudi serta anak-anak dengan kecerdasan dan kepandaian yang ada daripada-Mu, supaya negara ini dapat menjadi negara yang maju, kuat, dan takut akan Tuhan. Berkatilah juga para pemerintah dari pusat hingga daerah dan pemimpin-pemimpin dunia. Berilah mereka hikmat untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk melindungi para usaha kecil dan menengah serta kelompok masyarakat ekonomi yang lemah yang terdampak COVID-19. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh beribadah bersama-sama di hari ini. Biarlah ibadah kami Tuhan berkenan kepadamu. Firman-Mu telah diperdengarkan, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberi persembahan, bahkan puji-pujian kami kiranya berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak kekasih, anak-anak remaja yang ada di Jemaat Malate dalam keseharian mereka, khususnya di masa-masa pandemi ini. Kami harus belajar secara daring. Tuhan, tolong kami semua sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran dari sekolah dengan baik. Berkati fasilitas yang kami gunakan, internet, media, komputer, dan HP, sehingga interaksi kami dengan Bapak Ibu Guru di sekolah boleh berjalan dengan baik. Berkati juga orang tua kami dalam mencari nafkah, mencukupkan kebutuhan hidup kami, sehingga kegiatan kami setiap harinya, baik itu belajar maupun menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, kami dapat lalui dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Biaya-biaya pendidikan yang kami butuhkan Tuhan cukupkan melalui Papa dan Mama, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa, mungkin ada di antara anak-anak kekasih yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga menyembuhkan. Begitupun dengan orang tua yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga menyembuhkan. Berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID, yang mungkin sementara dirawat di rumah sakit, Tuhan kiranya hadir untuk menolong mereka sehingga mereka boleh sembuh dari sakit penyakit ini ya Bapa. Kami berdoa untuk pekerjaan Papa dan Mama kami masing-masing, Tuhan memberkatinya sehingga mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada di antara orang tua juga yang terkena dampak COVID ini dan mereka harus dirumahkan, mereka mungkin harus bekerja secara shift-shiftan di minggu-minggu yang mereka hadapi. Tuhan juga tolong supaya mereka dapat melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dan yang sementara mereka tidak bekerja, Tuhan tolong supaya ke depan mereka dapat mendapatkan pekerjaan untuk mereka kembali beraktivitas memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk jemaat kami Tamalate, Tuhan memberkati kedua hamba Tuhan, Bapak Pendeta Daud Sampepiri dan Ibu Pendeta Yohana Ati. Tuhan juga memberkati dalam pelayanan mereka. Semua majelis gereja, guru-guru sekolah minggu kiranya dapat mengarahkan kami juga dengan baik, supaya kami dapat bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Bapak Ibu guru kami di sekolah, Tuhan juga memberkati mereka supaya dapat mendidik kami dengan baik. Tidak mudah tugas mereka di dalam masa pandemi ini, dan biarlah kami boleh berkomunikasi dengan baik, sehingga pelayanan mereka juga Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kehidupan kami 1 minggu ke depan dalam segala aktivitas hidup kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sebelum kita menutup ibadah kita akan menyanyi dari lagu Tuhan adalah kekuatanku.
Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Adik-adik kasih dalam Tuhan, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, dan akan memampukan kita juga untuk hidup dengan bijaksana dari hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita telah selesai pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.